Nah, rumus pertama sekarang untuk berfilsafat apa? Dubium sapiente initium. Doubt is the origin of wisdom. Meragukan, mempertanyakan adalah originsnya, sumbernya wisdom, kebijaksanaan. Oke ya. Jadi bapaknya filosof modern ini bilang, kalau mau berfilsafat, rumus dasarnya yang pertama adalah ragukanlah, pertanyakanlah apapun. Makanya tadi saya bilang, mungkin rumus ini penting untuk hari ini, ketika yang benar dan yang salah tidak jelas. Kamu kan diserbu tiap hari oleh ribuan berita, ribuan informasi baru yang kamu sendiri kelagepen. Bingung kamu yang ini yang bener mana, yang tiap hari kamu capek goreng berita. Ya kan? Sekarang kan orang gitu. Ini gorengan, itu gorengan. Hari ini sampai isunya kan sampai level gorengan itu level tuman. Iya. Tiap hari kamu goreng, akhirnya tuman goreng. Kalau ndak goreng ndak enak. Dan gorengnya kan tipikal, kalau dari grup sana digoreng biar kelihatan jelek terus, kalau yang dari grup sini dikelola biar kelihatan baik terus. Maka sekarang apapun yang mampir di pikiranmu, yang terlihat oleh matamu, terdengar oleh telingamu, ragukanlah kebenarannya. Jadi malah bukan yang baik terimalah, yang hoax bantahlah. Kalau di Descartes sebentar. Iya kalau jelas bedanya hoax dan ndak. Kalau kayak hari ini ndak jelas mana hoax mana tidak, maka rumus paling jitu adalah ragukan semuanya. Ujilah semuanya. Jadi ini rumus pertama dari Descartes. Doubt is the origin of wisdom. Nah, ilustrasinya begini nanti dari bukunya Descartes itu. Inilah yang disebut method of doubt, nyawa teorinya Descartes. Saya bacakan ceritanya Descartes, kenapa kok harus begitu. Bayangkan, katanya Descartes, ada orang yang membawa satu keranjang penuh apel. Terus dia takut beberapa apel di keranjang itu busuk, sehingga dia ingin membuang yang busuk itu agar tidak menyebar ke apel yang lain. Katanya Descartes, apa yang akan dia lakukan? Bukankah dia akan mengeluarkan semua isi keranjang? Kalau kamu bawa apel sak keranjang dan bagimu ada beberapa apel yang busuk, cara untuk mengambil apel yang busuk gimana? Mencari yang busuk gimana? Bukankah semua isi keranjang kamu tumpahkan, terus kamu cari yang busuk? Selanjutnya, bukankah ia akan mengamati setiap apelnya, lalu mengembalikan ke dalam keranjang apel yang masih bagus dan meninggalkan apel yang busuk? Dengan cara yang sama, katanya Descartes, mereka yang belum pernah berfilsafat secara serius, memiliki beragam pandangan dalam pikirannya yang ia masukkan sejak kanak-kanak, dan pasti ia juga percaya dan menganggap beberapa pandangannya ada yang keliru. Kita kan sejak kecil dijejali mungkin jutaan informasi, kamu punya banyak sekali pendapat. Kalau saya tanya, yang ada di kepalamu itu bagus semua, benar semua, baik semua, atau ada yang jelek, ada yang tidak benar? Pasti kamu akan jawab, ya ada pak, 1-2 yang jelek, 1-2 yang tidak benar. Berarti apa? Ya kayak apel dalam keranjang tadi. Kalau kamu berusaha memisahkan pandangan yang salah agar tidak mengacaukan pikirannya orang lain, cara terbaik yang dapat ia lakukan adalah menolak semua yang ia anggap benar
sebagai belum pasti atau salah, lalu ia telaah satu-satu dan akhirnya mengambil semua yang terbukti benar dan tidak diragukan lagi. Berarti caranya apa? Kayak apel tadi, ditumpahkan semua, dipilih mana yang busuk, mana yang baik. Pikiranmu juga begitu, karena menurutmu ada beberapa yang salah, keliru, katanya Descartes, ya sudah, tumpahkan semua sekarang. Ya tumpahkan itu bukan berarti dibuang. Pikiran bukan materi yang bisa dibuang, tapi berarti apa? Uji semua. Kenapa? Karena kayak apel busuk itu kan nular. Pikiran yang baik jejer pikiran yang jelek, itu kemungkinan besar yang tertulari yang baik jadi jelek. Isi pikiranmu bagus-bagus tapi ada 1-2 yang rusak. Itu yang rusak ini biasanya yang mempengaruhi yang bagus. Maka sortirlah. Biar yang ada di kepala kita ini yang mantep-mantep saja, yang pasti-pasti benar saja. Dari situlah metode ini namanya method of doubt. Metode meragukan. Oke, cuma untuk bisa begini butuh pemberani. Tidak sembarangan orang berani semacam ini. Karena orang biasanya sudah terikat oleh kebenaran yang dia anggap pasti dalam hidupnya. Itu yang menurut saya sering jadi problem hari ini. Orang tidak berani menguji kebenarannya. Loh, yang diuji itu bukan yang salah, yang benar ini juga harus diuji. Makanya katanya Socrates, hidup yang tidak diuji itu hidup yang tidak ada artinya. An unexamined life is not worth living. Hidupmu tidak ada harganya kalau tidak diuji. Ketika kebenaran hidupmu tidak kamu uji, itu artinya kamu tidak paham tentang terhadap kebenaran itu. Setelah diuji, kamu kan tahu, oh ini memang benar. Ketika belum kamu uji, itu berarti sebelumnya kamu hanya ikut-ikutan saja. Jadi, yang pertama, method of doubt. Ragukan semuanya, tidak satu-satu. Oke. Terus caranya gimana kemudian, Pak? Milih yang benar, mana yang busuk, sampai ke yang pasti benar. Ini epistemologinya Descartes, nanti yang dikenal dengan 4 aturan, 4 rules. 4 aturan berpikir. Kalau ini rumus-rumus generalnya, rumus umumnya. Yang pertama, jangan percaya apapun sampai terbukti kebenarannya. Ini yang nyawanya meragukan tadi. Caranya membuktikan kebenarannya gimana? Ya diuji. Cara mengujinya gimana? Yang pertama, analisislah setiap masalah dengan memilah semua bagiannya. Contohnya apa? Teh ini ada tehnya, ada tempatnya, ada tutupnya, ada tatakannya, ada dia diletakkan di mana, hubungannya sama saya, hubungannya sama kalian, kapan dia dikeluarkan, kapan nanti diambil lagi. Ini kan unsur-unsur yang ada hubungannya dengan teh ini. Kamu pilah-pilah semua, itu namanya analisis. Bagi yang nulis skripsi, nulis tesis, ketika ada perintah analisis lah, atau saya pakai metode analisis, Pak, itu berarti apa? Kamu keluarkan semua variabelnya, terus kamu lacak hubungan-hubungannya. Mikrofon ini ada tatakannya, ada tiangnya, ada pendolnya, ada... Ini kan variabel-variabelnya. Ini gunanya apa, tiangnya gunanya apa, kemudian tempatnya suara gunanya apa. Ini kan unsur-unsurnya. Terus hubungannya tiang dengan tempatnya suara, tiang dengan tatakan, dan seterusnya. Itu namanya dianalisis.
Ketika kamu dapat satu pernyataan misalnya, coba cek pernyataan ini tentang apa, unsurnya apa saja. Baik itu politik, budaya, sosial, ekonomi, coba cek variabel-variabelnya. Kalau sudah, lacak kemungkinan-kemungkinan dari masalah itu. Oh, ini mungkin maksudnya A. Oh, ini mungkin maksudnya B. Oh, ini mungkin maksudnya C. Ini kemungkinan-kemungkinan. Orang ini tiba-tiba jam 12 malam kok WA terus tanya sudah tidur apa belum. Misalnya, itu kan masalah. Iya. Loh, pertama analisis variabelnya. Ini yang ngirim dia, kenal baru sebulan, rumahnya jauh di sana. Terus itu dianalisis. Terus kemungkinan-kemungkinan. Yang pertama mungkin iseng. Mungkin dia lagi nganggur malam-malam gini. Yang kedua mungkin dia sedang punya kuota bonus yang baru eman-eman kalau nggak dihabiskan. Yang ketiga ini kemungkinan-kemungkinan. Cari yang paling masuk akal. Jadi identifikasi kemungkinan-kemungkinan, terus biasanya setiap masalah itu ada, katakan variabelnya banyak, selesaikan satu demi satu variabel itu, temukan step by step yang mulai yang paling mudah sampai yang paling sukar. Oh, ini yang jelas aku kenal dia. Kemudian apakah dia senang apa enggak, itu langkah selanjutnya. Terus WA-nya ini maksudnya apa. Jadi yang paling mudah sampai yang paling sukar, diurut, selesaikan satu-satu. Jadi kalau ada masalah, cara menyelesaikannya level. Itu metode yang ditawarkan oleh Descartes. Ini nanti menginspirasi lahirnya metode ilmiah, penelitian-penelitian di dunia modern. Jadi ini basisnya nanti yang kita kenal sebagai metode ilmiah. Jadi ragukan segalanya dulu, jangan kesusu percaya, analisislah, ukur kemungkinan-kemungkinan. Ya kemungkinan-kemungkinan itu kan nanti kalau di penelitian jadi namanya hipotesis. Terus temukan step by stepnya. Ini kan nanti metode penelitian. Jadi disinilah sumbernya nanti gagasannya Descartes ini menginspirasi lahirnya filsafat modern.